Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أزكى الصلاة وأتم التسليم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتفكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat yang di offline dan yang di online. Juga alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi kita yang hadir dan yang mendengarkan sekarang ini alhamdulillah wa syukurillah yang masih diberikan nikmat sehat walafiat alhamdulillah dipelihara akal kita, kewarasan kita, Islam dan iman kita terutama dan kita juga alhamdulillah wa syukurillah telah memasuki bulan suci atau bulan mulia Sya'ban. Sudah hari ketiga insya Allah taala ini di sini di negara-negara Arab hari ini adalah hari 3 Sya'ban, hari Selasa. Artinya kita kurang dari 1 bulan insya Allah akan memasuki atau akan kedatangan bulan suci Ramadan. Masya Allah cepat sekali rasanya seperti baru kemarin ya. Zaman dulu-dulu perasaan kita tuh lama kalau puasa ya, nunggu puasa itu aduh kayaknya lama banget. Sekarang Masya Allah tahu-tahu sudah Rajab, sudah Syaban. Kalau sudah Syaban khalas yani dalam sekejap kalau kata orang Melayu tahu-tahu sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan insya Allah Taala untuk pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan mendatang yaitu sampai sebulan sampai di seluruh bulan Syaban, insya Allah Taala tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah bulan suci Ramadan. Selesai daripada kemarin bab solat sudah tuntas, alhamdulillah wa syukurillah dan ditutup dengan amalan-amalan sunnah daripada bab solat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Insyaallah salat-salat sunnah yang bermacam ragam, yang juga bermacam kategori dan levelnya, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Ya, semoga insyaallah dapat kita amalkan sebisa mungkin dan semampu mungkin. Ulama mengatakan kalau kamu mendapatkan sunnah baru, karena sunnah itu banyak. Sampai sekarang ini kita tidak ada mungkin yang telah kayak udah tahu semua sunnah. Udah tahu semua sunnah sampai sedetailnya. Karena pada setiap amalan itu ada sunnah. Makan itu ada sunnahnya. Makan bisa dengan tangan kiri, bisa. Makan bisa dengan tangan kiri, bisa kan? Tapi bisa makan dengan tangan kiri. Tapi ada sunnahnya itu makan dengan tangan kanan. Makan bisa nggak doa? Bisa. Tapi tapi ada sunnahnya yaitu berdoa. Makan bisa dapat pahala, bisa nggak dapat pahala. Dan itu subhanallah yani satu hal yang dapat diterapkan pada semua amalan hari-hari. Tidur bisa ke samping kiri dapat pahala atau ke samping lain yang tidak mendapatkan pahala dan sebagainya. Maka insya Allah Taala dengan kita mengetahui bab sunnah dan kita tahu bahwa amalan sunnah itu menyempurnakan amalan yang fardu, insya Allah Taala ini menjadi satu hal yang mendorong kita lebih perhatian dengan amalan-amalan sunnah karena sekali lagi sunnah itu adalah amalannya atau pilihannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita insya Allah Taala memasuki bulan Sya'ban, bulan yang ada di antara bulan mulia dan bulan istimewa yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini subhanallah kita ini insyaallah temanya untuk 2 minggu atau 2 pertemuan di dalam bulan Sya'ban adalah persiapan menyambut bulan Ramadan sehingga insyaallah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Setiap tahun kepengennya Ramadan itu Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Tapi jangan ada yang menyangka atau misalnya mengatakan maksudnya kepagian gitu kan, mau mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Sebetulnya ini nggak kepagian, ini sudah hampir telat karena ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, para sahabat, para ulama, para tabi'in, orang-orang besar yang kita selalu yani mendengarkan namanya dan membaca cerita-cerita mereka, mereka itu mempersiapkan dirinya menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. 6 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah ya Ramadan udah mau 6 bulan lagi jadi hampir dekat kalau 6 bulan itu untuk mereka kayak udah mau dekat bulan Ramadan
dan mereka mulai kayak memperhatikan bagaimana keadaan kalbu mereka, bagaimana keadaan ibadah hari-harian mereka, bagaimana Al-Quran mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran, bagaimana hubungan mereka dengan keluarga, dengan orang tua, dengan itu semua mulai istilahnya mulai dibenahi, mulai diperbaiki, dan mulai dipersiapkan demi menyambut bulan suci Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dan kalau Ramadan sudah datang dan keluar dan berakhir, katanya mereka akan sedih dan meratapi bulan Ramadan selama 6 bulan. Artinya sepanjang tahun mereka itu, kalau nggak menanti bulan Ramadan, kalau nggak sedih, karena Ramadan sudah keluar dan mereka merasa kayak belum maksimal, belum cukup, belum puas dengan bulan Ramadan. Dan itu subhanallah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Jadi kita bulan Ramadan masuk dan bulan Ramadan keluar, hati kita seperti apa dan persiapan kita seperti apa. Bulan suci Ramadan ini, masya Allah, tabarakallah, yani kita semua juga selalu insya Allah menantinya. Semoga bulan ini menghampiri kita dalam keadaan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada umur dan usia, insya Allah ya Rabb. Panjang umur, sehat walafiat. Ditetapkan iman dan Islam kita, insya Allah tidak kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan setiap tahunnya datang, tapi belum tentu kitanya ada di bulan Ramadan. Berapa puluh, berapa ribu, berapa juta orang subhanallah yang menjelang bulan Ramadan itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan habis ajalnya atau umurnya. Bahkan malam Ramadan itu sendiri berapa banyak kabar berita yang subhanallah kita dengar, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Dan ini adalah satu hal insya Allah yang menjadikan kita ini lebih perhatian dan lebih giat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah panjangkan umur saya sehingga saya dapatkan bulan Ramadan kembali pada tahun ini 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang Masya Allah selalu dinanti oleh umat Islam. Dan bulan Ramadan pada dasarnya adalah hadiah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bulan Ramadan itu dan ibadah puasa itu sendiri bukanlah hal yang khusus atau bukanlah hal yang kayak eksklusif untuk umat Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan bagi kalian atau telah ditetapkan bagi kalian berpuasa pada bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Rajab, bukan bulan Rabiul Awwal, tetapi di bulan Ramadan sebagaimana telah ditetapkan terhadap atau kepada umat-umat yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini berarti kita sudah dapat info, jadi puasa itu bukan satu hal yang eksklusif ya, bahkan ibadah yang dijalankan oleh semua nabi dan semua rasul, yang kayak semua nabi dan semua rasul telah mengamalkannya dan menjalankannya, salah satunya adalah puasa dan bagi umat mereka. Tetapi ulama mengatakan yang eksklusif itu untuk umat Rasulullah adalah bulan Ramadannya itu sendiri. Jadi cara kita berpuasa, kapan kita berpuasa, dari terbitnya matahari, dari fajar sampai maghrib, apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa rukun-rukun puasa, itu yang berbeda dari umat ke umat. Tetapi ibadah puasa itu sendiri pada dasarnya telah dijalankan oleh semua nabi dan semua rasul, dan umat-umat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan amalan ibadah puasa. Yang eksklusif untuk kita umat Rasulullah adalah bulan Ramadannya itu sendiri. Prakteknya itu sendiri. Pahalanya pun berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Adanya Lailatul Qadar juga itu adalah salah satu hal yang eksklusif hanya diberikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya pembebasan daripada api neraka setiap malamnya 70.000 nyawa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli surga, itu adalah eksklusif untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu adalah salah satu hal yang eksklusif untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai dua sisi seperti logam ya, yang mempunyai dua sisi. Satu sisinya adalah sisi lahiriah dan satu sisinya adalah sisi batiniah. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu adalah bab puasa yang ada di buku-buku fikih. Kayak fikih itu rukun-rukunnya apa,
apa yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya apa, amalannya apa, puasanya itu kayak gimana, itu semua adalah sisi lahiriah yang nampak, yang saya bisa melihatnya dan mengamalkannya dengan tubuh saya. Tetapi sisi keduanya adalah sisi batiniah. Puasa itu adalah satu amalan yang sangat-sangat spiritual, subhanallah, dan satu hal yang yani mempunyai attachment tersendiri antara si orang yang berpuasa ini dengan hatinya, dengan amalannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sisi yang tidak nampak daripada ibadah puasa, dan ini bukan pembahasan yang ada di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu bagiannya bagaimana caranya, apa rukunnya, apa yang membatalkannya, apa sunnahnya, sebaiknya bagaimana begini atau begitu. Tetapi sisi batiniah itu ada di buku-buku tasawuf atau buku-buku tazkiyah. Dan bulan Ramadan itu subhanallah tidak yani penting sekali untuk setiap umat Islam tentunya sebelum berpuasa sudah tahu apa rukun-rukun puasa, apa yang membatalkannya. Dua hal ini yang selalu adalah menjadi yani dua topik utama dalam setiap ibadah. Mau sholat harus tahu apa yang membatalkannya, apa rukun-rukunnya dan apa yang membatalkannya. Kenapa penting sekali mengetahui apa rukun-rukunnya? Misalnya soal sholat atau puasa. Kenapa penting sekali mengetahui apa rukun sholat atau apa rukun-rukun berpuasa? Agar ibadah itu sah. Terima kasih. Kenapa penting sekali mengetahui apa yang membatalkannya? Ibadah yang itu yang akan kita lakukan. Apa yang membatalkannya? Agar kita hati-hati dan tidak membatalkan ibadah kita tanpa kita sengajai atau tanpa kita maklumi. Maka di dalam bab puasa juga dua hal ini selalu dibahas. Tapi insya Allah itu bukan pembahasan kita hari ini. Itu insya Allah nanti pembahasan kita sebelum kita menyambut bulan Ramadan, kayak seminggu atau pada kajian terakhir di bulan Syaban, sebelum bulan Ramadan insya Allah ta'ala. Hari ini kita akan membahas sisi batiniah, sisi yang tidak nampak daripada ibadah puasa. Yang cenderung yani mungkin dikesampingkan atau tidak begitu diperhatikan. Mungkin pertanyaan kita selalunya kepada ulama, kepada ustadz, kepada ustadzah, yakni contohnya, kalau saya apa namanya mau ke dokter gigi bulan puasa, lagi puasa batal nggak? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan. Atau misalnya kalau saya ke dokter kewanitaan, ada check up batal atau tidak karena dimasukkannya alat misalnya. Atau pertanyaannya kalau saya ambil darah, kalau infus, pertanyaan itu selalu itu bab fikih. Itu lahiriahnya bulan Ramadan. Tetapi yang sepatutnya kita yani sama diperhatikannya sama equal ya. Lahiriah dan batiniah ya. Yang sepatutnya kita mulai pertanyakan dari sekarang apakah saya ini, hati saya dalam keadaan yang sekarang ini, kalbu saya dalam keadaan yang sekarang ini, dalam keadaan yang seperti ini. Apakah akan mendapatkan rahmat di bulan Ramadan? Apakah akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Apakah akhlak hati saya, kalbu saya, batin saya yang seperti ini akan yani patut mendapatkan kayak pembebasan daripada api neraka? Apakah hubungan saya dengan orang tua, dengan suami, dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saya kayak berbakti kepadanya atau berbuat baik kepadanya, apakah sudah baik sehingga saya di dalam bulan Ramadan insyaallah dapat mendapatkan atau menyaksikan Lailatul Qadar. Mulai hari ini pertanyaan-pertanyaan ini yang patut kita tanyakan ya. Jangan kayak ke dokter kewanitaan batal enggak? Kalau check up ini, kalau mau cabut gigi, oke itu insyaallah juga satu perkara yang pasti yang penting. Karena kita juga takut kan puasa kita batal. Subhanallah. Imam Ghazali misalnya di dalam buku Ihya Ulumuddin mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa itu ada 3 tingkatan katanya. Ada tingkat pertama itu yang paling rendah, itu adalah berpuasa puasanya mulut ya, puasanya mulut atau perut, puasanya mulut dan kemaluan daripada syahwat. Itu tingkat pertama. Ulama mengatakan tingkatan berpuasa itu ada 3. Tingkat pertama adalah yaitu
di mana mulut atau bibir sama saja, dan kemaluan berpuasa daripada syahwat. Yang selama ini kita pikir mungkin ini kayak tingkatan yang paling tinggi, ternyata ini tingkatan yang paling rendah di antara orang-orang yang berpuasa. Sementara tingkat yang kedua atau level yang kedua yang lebih tinggi adalah berpuasanya organ tubuh kita daripada maksiatnya masing-masing. Kayak berpuasanya mata kita daripada maksiat-maksiat mata, misalnya melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat orang lain, pornografi dan lain sebagainya. Berpuasanya telinga daripada mendengarkan ghibah, mendengarkan dua orang sedang membicarakan aib orang lain. Puasanya tangan daripada melakukan dosa-dosa tangan, misalnya dosa tangan mencuri atau kayak memukul atau naudzubillah membunuh dan lain sebagainya. Itu adalah tingkat yang kedua. Nyubit anak gimana ya, kayak setengah dosa kali ya. Tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Menahan organ-organ tubuh kita daripada dosa-dosanya itu adalah puasa. Itu adalah puasa juga. Dan ini tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat yang pertama. Sementara tingkat yang ketiga, dan itu level yang paling tinggi di antara puasa, adalah berpuasanya hati daripada dunia. Hati, puasa daripada dunia. Apa arti kata puasa? As-shaum itu adalah al-imsak. Puasa artinya imsak. Jangan kaget, nanti insya Allah di pertemuan yang akan mendatang kita akan bahas imsak. Imsak artinya dalam fikih, dan imsak itu artinya dalam istilah orang-orang Melayu. Karena orang Melayu punya istilah sendiri tuh. Oke. Imsak, as-shaum, berpuasa itu pada dasarnya artinya adalah imsak. Imsak artinya menahan atau meninggalkan atau menjauhi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, subhanallah, dalam ceritanya Siti Maryam alaihissalam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam itu sewaktu Allah Subhanahu wa taala takdirkan hamil. Sementara beliau itu wanita yang tinggalnya di Baitul Maqdis, di dalam Al-Masjidil Aqsa. Mempunyai satu kayak corner gitu di bagian Masjidil Aqsa, dan tidak pernah berjumpa dengan orang laki, apalagi campur dengan orang laki. Tidak pernah jumpa, tidak pernah berbicara. Ibu daripada Siti Maryam ini wanita salihah dan keturunan daripada para nabi, keluarga yang dari keturunan para nabi. Ibunda daripada Siti Maryam alaihissalam ini wanita yang luar biasa salihah, sehingga sewaktu beliau hamil, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini subhanallah Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran. Ibu daripada Siti Maryam sewaktu beliau hamil, beliau mengatakan, "Ya Rabb, aku nazarkan anak yang ada di perutku ini, ya, akan aku jadikan dia pembantu dan kayak pengurus untuk hidup selama hidupnya itu, akan aku jadikan dia itu orang yang atau anak yang mengurus atau mengurus Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis." Jadi kayak jadi pembantu di dalam masjid itu, dan itu satu hal yang such an honor, big honor. Kalau anak itu bisa dijadikan tuh kayak, aku nggak mau apa-apa daripada anak ini biar dia jadi pengurus Al-Masjidil Aqsa. Itu sudah dinazarkan. Jika anak ini adalah anak laki, ya Allah. Dan sewaktu dia melahirkan, namanya Hannah, wanita salihah ini sewaktu dia melahirkan, ternyata, kan dulu nggak ada USG atau apa, sewaktu dia melahirkan ternyata anaknya perempuan. Dan beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa, di dalam surat Ali Imran. Wahai Rabbku, aku telah melahirkan, dan ternyata dia unsa. Unsa itu artinya anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku namakan dia Maryam. Ya Allah, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak ini dan untuk keturunannya daripada syaitan. Jadi bayangkan, anak ini baru lahir, didoakan oleh ibunya, itu wajar sekali kan, tapi didoakan keturunannya juga. Ini anak baru lahir ini, keturunannya didoakan.
Keturunannya anak yang masih bayi ini yang belum juga menyusu, subhanallah. Itu juga pelajaran bagi kita, ya. Mendoakan anak itu dan keturunannya. Jangan bilang, ah, ini baru lahir. Nah, itu ibundanya Siti Maryam dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita si anak bayi perempuan itu tumbuh menjadi orang yang saleh, anak salihah dan anaknya menjadi nabi. Bukan bukan yani nabi biasa, nabi yang lahir tanpa bapak pula. Itu kuatnya doa ibu. Dinazarkan anak ini kalau dia laki-laki menjadi pembantu dan pengurus bagi Masjidil Aqsa. Istilahnya apa tuh? Kayak kenapa? Marmut? Ah, oke. Iya, iya. Kalau di Korea bagaimana istilahnya? Ternyata anaknya perempuan. Dia nggak bisa seperti laki-laki, tapi subhanallah karena niat ibunya memang anak ini masya Allah yang dari masih kecilnya tumbuh memang senang beribadah, cinta beribadah. Subhanallah nggak ada kayak ketertarikan kepada dunia. Subhanallah. Dari saking ibunya itu saleh dan dari doanya yang luar biasa sewaktu anak ini baru lahir. Subhanallah. Karena wanita itu sewaktu dia melahirkan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya kan, digugurkan dosanya. Dan dia kembali seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Si ibu ini yang baru melahirkan ini, Masya Allah kalau ada yang hamil di antara kita, Insya Allah Ta'ala nanti dalam sewaktu melahirkan, jangan lupa untuk memperbanyak doa. Karena doa dikabulkan. Kenapa? Karena dosa kita sudah diangkat. Jadi tidak ada halangan lagi untuk doa itu dikabulkan. Yang menghalangkan doa dikabulkan itu adalah dosa. Kalau dosanya sudah diangkat, insya Allah doanya terkabul. Jadi kalau ada yang hamil di antara kita atau saudara kita atau kawan kita pesankan jangan lupa berdoa dan doakan kita. Walhasil, Siti Maryam ini subhanallah, yang ibunya waktu itu sempat bukan kecewa, tapi salah bagaimana lagi kan, sudah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibunya bersangka anak ini tidak bisa menjadi sebagaimana yang ibunya ini bayangkan. Ternyata Masya Allah anaknya akhirnya hidupnya di masjid. Hidupnya di masjid bukan di rumahnya. Jadi ada kayak kamar dibangunkan di sana oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan keluarganya dan dia tumbuh di masjid tidak pernah keluar, tidak pernah melihat orang laki-laki apalagi bercampur, apalagi disentuh dengan laki-laki asing. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kewalian daripada Siti Maryam ini sehingga buah-buah yang bukan musimnya selalu ada di kamarnya, yang bukan musimnya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam sendiri, masya Allah mengatakan, bagaimana ini ya Maryam? Kamu dapat dari mana? Sementara yang berjumpa dengan Siti Maryam itu hanya Nabi Zakaria alaihissalam, karena beliau adalah mahramnya. Jadi hanya dibuka pintunya, diberikan keperluannya setiap berapa hari sekali, ya sudah. Siti Maryam ngapain di situ beribadah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dinamakan Al-Batul. Salah satu gelarnya Al-Batul. Dan itu juga gelar Siti Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Batul artinya yang meninggalkan dunia dan kayak apa ya, untuk Allah aja hidupnya, itu hatinya, ibadahnya semua hanya untuk akhirat. Itu Al-Batul. Dan salah satu arti Al-Batul juga perawan. Karena Siti Maryam yang wajib kita yani percayai dan imani adalah beliau perawan walaupun mempunyai anak, tetapi anak itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Siti Maryam ini sewaktu Allah Subhanahu wa taala takdirkan hamil dan diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai laki-laki, dan Siti Maryam sangat terkejut kok bisa ada laki-laki, tahu-tahu sudah ada di dalam kamarnya itu. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, tenang wahai Maryam, aku adalah malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan hamil sekarang ini. Shock tentunya. Hasan sampai perutnya besar dan melahirkan, beliau menangis dan mengatakan, andai aku tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Karena sekarang kayak aduh gimana nih, cobaan besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam menenangkannya dan mengatakan, kalau ada yang bertanya anak ini dari mana, karena pasti semua akan bertanya anak ini dari mana, katakanlah aku berpuasa, maka aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa hubungannya ini sekarang? Puasa dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena puasa mulut. Karena arti kata puasa itu sendiri, kata puasa itu sendiri artinya adalah menahan.
Jadi artinya saya tidak akan berbicara, saya tidak bisa berbicara. Saya akan mute untuk beberapa hari ini sampai mendapatkan perintah lagi atau ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi pada puasa, pada dasarnya arti kata puasa adalah menahan. Dan ulama mengatakan puasa itu yang kita tahu selama ini, mungkin selama hidup kita puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Itu dia. Ternyata itu level yang paling rendah yang kita jalankan selama ini. Maka insya Allah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu level pertama katanya. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Cuma segitu doang. Segitu doang. Itu level yang paling rendah katanya. Puasa oke, pas gitu kan, pas oke. Tapi itu yang paling rendah. Terus kalau mau lebih baik lagi gimana? Kalau mau lebih baik lagi katanya puasakan organ tubuh kalian daripada maksiatnya masing-masing. Puasakan lidah daripada bohong, daripada maksiat lidah, daripada ghibah, maksiat lidah, daripada membuka aib orang lain, ya. Dan subhanallah itu adalah salah satu cobaannya kaum wanita. Lisan, lidah itu cobaan terbesarnya perempuan, terutama jika mereka sudah berkumpul. Ya pastinya, masa dia sendiri dia ngomong ya. Ya. Ya, ngumpul di grup. Ngumpul di grup WhatsApp gitu ya. Itu cobaan terbesarnya perempuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang memangnya lidah itu kayak fatal nggak sih ya Rasulullah? Ya, lidah itu katanya Rasulullah, oh kamu belum tahu ya, kebanyakan orang itu masuk neraka disebabkan oleh lidahnya. Dan khususnya perempuan, subhanallah, dikatakan syaitan itu gampang banget mengajak wanita untuk berdosa atau bermaksiat dengan lisannya. Maka hal ini insya Allah kita jadikan kayak apa ya, kayak goal. Benar-benar satu hal yang serius, ya, yang benar-benar dari hari ini mesti kita perhatikan, yaitu lisan kita. Terutama kita akan menjelang bulan Ramadan, dan kita insya Allah Ta'ala punya harapan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kalau nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri, insya Allah nggak ada di antara kita yang puasanya dia puasa dia sambil makan, dia puasa dia sambil minum, atau berhubungan suami istri. Itu mungkin dulu banget ya, yang ada yang kayak dalam siang hari bulan Ramadan suami istri berhubungan, yani apa namanya, dan membatalkan puasa mereka. Itu mungkin dulu ya, kayak maaf yani puluhan tahun yang lalu, mungkin yang masih jahil ya, ilmu masih belum tersebar seperti sekarang, belum gampang akses ke ilmu dan ulama dan ustadz dan YouTube dan sebagainya seperti sekarang. Mungkin dulu orang tua kita, nenek kakek kita mungkin lah kayak batal puasanya, tapi mereka nggak tahu ini membatalkan puasa. Berhubungan suami istri dalam keadaan berpuasa, tapi mereka nggak tahu kalau ini membatalkan. Mungkin dipikir kalau nggak sengaja, kalau ya begitu deh. Kalau tidak tertahan, mungkin nggak apa-apa kali ya. Tapi sekarang rasa-rasanya nggak ada. Muslim dan muslimah yang sudah balik, ya rasa-rasanya nggak ada. Yang nggak tahu sampai hari ini kalau makan membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, hubungan suami istri membatalkan puasa. Tapi yang masalah lisan ini, biasanya kita kesampingkan hal itu, kayak yang penting puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Oh ternyata itu level paling rendah. Kalau usia saya 30, 40, 50, 60 tahun, dan selama ini saya kayak, oh yang penting puasa itu nggak makan, nggak minum, dan nggak berhubungan suami istri. Artinya kita sampai hari gini masih dalam level yang paling rendah, dalam level orang-orang yang berpuasa. Kalau mau naik level bisa, insya Allah Ta'ala, bukan satu hal yang mustahil. Puasakan organ-organ tubuh daripada maksiatnya masing-masing. Mata. Sekarang yani cobaan terbesar manusia, bukan perempuan, mungkin cobaan besarnya, godaan yang paling besarnya perempuan itu lisannya. Tapi sekarang di zaman kita ini cobaan terbesar untuk umat manusia, bukan yani orang Islam saja, untuk umat manusia adalah teknologi, adalah social media. Subhanallah. Setiap kalinya bertambah lagi. Dulu banget Facebook aja kan.
terlama-kelamaan ada Instagram, terlama-kelamaan ada apa sekarang ada TikTok, nanti entah lagi ada apa Snapchat dan sebagainya. Itu semuanya subhanallah scroll 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 banyaknya foto-foto aurat-aurat yang nampak yang kita lihat hal-hal yang tidak meridai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya kayak ntar kalau bulan puasa jangan lihat. Kalau udah Ramadan udah selesai itu jadi halal. Memang itu haram pada dasarnya. Tapi haram itu kayak menjadi lebih keji di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu satu yani maksiat itu menjadi lebih keji, lebih buruk lagi kalau dia itu diamalkan atau dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini subhanallah yang ada di genggaman tangan kita ini fitnah yang terbesar. Fitnah yang terbesar ini dan ada di genggaman tangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya kita ingin insyaallah Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang terbaik dan lebih baik pastinya daripada Ramadan yang sebelumnya. Tapi kita mesti naik level juga, jangan di level kayak nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Itu anak-anak kecil juga bisa seperti itu. Tapi sampai kapan kita mau di level yang itu? Sampai kapan? Sementara kita tidak tahu ajal kapan akan menjemput. Insya Allah Ta'ala, panjang umur sehat walafiat, kalau kita dapatkan bulan Ramadan ini, boleh jadi dia juga adalah bulan Ramadan yang terakhir kita. Kalaupun kita sampai ke bulan Ramadan, boleh jadi dia adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita jadikan dia yang terbaik biiznillah ta'ala. Kita melihat sekarang keadaan saudara-saudara kita di Gaza misalnya. Apakah mereka pernah membayangkan hal itu akan terjadi kepada mereka? Nggak pernah. Itu Allah Subhanahu wa taala dengan mudah memberikan cobaan, mencabut kenikmatan, mencabut hal-hal yang we take it for granted. Kayak nih, punya suami, punya anak, punya orang tua, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, halas akan punya selamanya. Nggak seperti itu. Nggak ada yang namanya selamanya. Nggak ada yang namanya selalu ada gitu, nggak ada. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak mencabutnya, halas akan dicabut. Begitupun Islam, iman, sehat, walafiat, akal. Maka sekarang kita alhamdulillah wa syukurillah kita punya akal, kita punya kesehatan. Kita gunakan sebaik mungkin sampai insya Allah kita menjelang yani dapat merasakan bulan suci Ramadan dan menjadikannya Ramadan yang terbaik bagi kita. Organ-organ tubuh kita puasakan. Seperti Siti Maryam puasa tidak berbicara, bukannya tidak jangan sampai kita tidak berbicara, tetapi puasakan daripada maksiat ya. Tangan apa maksiatnya jauhkan dan tahan. Bukan dari tanggal 1 Ramadan, bukan, dari sekarang, dari tanggal 3 Sya'ban. Dari tanggal 3 Sya'ban. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kemudahan, taufik dan hidayah. Karena kita belajar tapi untuk menerapkan dan untuk menjalankan itu adalah satu hal yang tidak mudah dan kita memerlukan bantuan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tadi kita katakan itu cobaannya wanita. Dari hari ini, dari tanggal 3 Sya'ban kita jaga dan kita yani filter apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita ucapkan. Nah, perempuan masalahnya kalau udah kumpul katanya wallahu alam katanya ya mungkin ini gimana ya? Mungkin kayak entahlah apakah ini yani ulama kayak kepengen nakut-nakutin kita apa gimana katanya perempuan itu kalau ngumpul ya syaitan meletakkan madu di lidahnya. Jadi kalau dia mulai berbicara, aduh kayaknya enak banget, manis banget, nikmat banget. Jadi nggak selesai-selesai itu ngomongin orang si fulana, dari si fulana ntar ke si fulana, kelakuannya si ini, terus si itu kemarin begini, si itu kemarin begitu, nggak selesai-selesai. Jadi enak banget ngomongin orang. Na'udzubillah min dzalik dan itu semua ada di buku catatan kita nanti. Mata. Masalahnya kita ini dengan aurat yang nampak di sosial media, di foto-foto yang kita mungkin scroll. Oke, yang nggak disengaja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi yang disengaja, wal'iyadzubillah, yang dicari, yang jari kita mencari foto-foto itu, aurat atau pornografi atau hal-hal yang nampak, insya Allah taala di antara kita semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara mata kita selalu. Telinga kita juga mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tingkat yang ketiga, dan tingkat dalam berpuasa ini yang sangat tinggi dan ini adalah tingkatan juga yang bukan mustahil ya. Ini bukan kayak aduh kayaknya nggak bisa deh seperti itu. Itu mungkin nabi, itu mungkin para ulama, para wali enggak. Itu manusia pun insan biasa seperti kita muslimah biasa pun dapat insyaallah taala sampai pada tingkatan itu yaitu
puasanya hati dan pikiran daripada urusan-urusan duniawi. Oh jadi nggak mikirin apa makan buat ini, masak buat buka puasa, nggak mikirin mau bikin sahur, nggak mikir, jadi udah ditinggalin gitu semua. Nggak begitu juga. Tetapi ya ini jadikan hati dan pikiran ini eh, tenggelam dalam kerohanian bulan Ramadan. Pastinya kita mesti mikirin yang namanya makanan untuk sahur. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya kita harus mempersiapkan makanan untuk buka puasa. Ya pastinya kita akan mempersiapkan rumah kita keperluan ini keperluan itu. Tetapi jangan sampai kita tenggelam dalam hal-hal duniawi, tertarik dan tenggelam dalam hal-hal duniawi sehingga kita jauh daripada kerohanian bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu subhanallah dari malam pertama kayak uh, semesta itu subhanallah kayak apa ya? Berubah gitu. Adem ya subhanallah adem ada perasaan yang nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata tapi hanya bisa dirasakan gitu kan tarawihnya, nanti tahajudnya, nanti bangun sahurnya, itu subhanallah bau makanan di bulan Ramadan itu kayaknya berbeda dengan bau makanan di bulan lainnya. Rasanya kurma pun kayak beda, rasanya air pun beda. Itu semua daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada bulan Ramadan. Dapat dirasakan insya Allah taala dan bukan mustahil, tetapi harus memang dari level ke level, dari level ke level. Jadi dari level pertama, dan kita semua ini pastinya ada di level pertama, nggak bisa langsung ke level ketiga, nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Harus lewat level yang kedua. Dan level kedua ini agak gimana gitu ya, kritikal. Ya, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan terutama, menjaga tangan, menjaga kaki, dan sebagainya. Tapi itu semua insya Allah Ta'ala dengan kesungguhan daripada kita, dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita dijadikan orang-orang yang insya Allah mendapatkan taufik dan hidayah di bulan Ramadan, dapat dijalankan. Jadi itu insya Allah tahap pertama ya untuk kita mendapatkan Ramadan yang terbaik agar kita tahu bahwasanya Ramadan itu atau berpuasa dalam bulan Ramadan ada 3 level dan silahkan pilih level mana yang kita inginkan. Jadi kita mau masuk kategori mana? Orang yang kayak puasanya dasar banget, yang hanya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan intim selama berpuasa, atau tahap yang kedua atau tahap yang ketiga. Hal berikutnya, subhanallah, yang insya Allah ta'ala dapat mempersiapkan kita menyambut bulan Ramadan dan agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Ini ada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan jika datang malam pertama daripada bulan Ramadan, maka malaikat menyerukan, tapi kita nggak bisa dengar. Semua makhluk dapat mendengarkannya kecuali manusia. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk kita. Mungkin ada di antara kita kayak, aduh kenapa sih kita nggak bisa dengar panggilan malaikat, panggilan ini yang kayak malaikat selalu memanggil, setiap hari malaikat itu memanggil pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ada juga panggilan sebelum Ramadan masuk. Kayak yang panggilan yang 2 kali sehari itu setiap pagi dengan terbitnya matahari, malaikat menyerukan Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang bersedekah ganti yang lebih baik, dan berikan orang pelit kebinasaan dalam hartanya. Itu doa malaikat setiap hari pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kalau misalnya datang malam pertama bulan Ramadan, malaikat juga menyerukan, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr adbir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka datanglah, sambutlah bulan Ramadan. Dan wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, maka berjauhlah daripada orang-orang yang baik maksudnya. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa sih kita nggak bisa dengar panggilan malaikat? Tapi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa telinga kita itu sangat terbatas dan tidak dapat mendengarkan panggilan malaikat. Karena kalau kita bisa dengar, kayaknya dahsyat banget ya. Kayak dengerin malaikat, aduh kayak gimana gitu. Bukan tunduk, mungkin juga kaget, mungkin juga nggak kuat.
Ya kita nggak tahu tuh panggilannya kayak gimana, suaranya kayak gimana, karena makhluk yang berbeda gitu kan. Tapi yang penting kita tahu. Nah, pada malam pertama daripada bulan Ramadan, malaikat memanggil dan menyerukan, ya baghiyal khair aqbil. Mana orang-orang yang menginginkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka datanglah, mendekatlah. Wa ya baghiyal syarr adbir. Orang-orang yang ingin atau masih ada niat untuk melakukan keburukan atau maksiat di bulan Ramadan, maka menjauhlah. Menjauhlah dari mana? Artinya kalau menjauh itu artinya menjauh dari surga, menjauh dari Ramadan, menjauh dari surga, menjauh dari Ramadan, menjauh dari Allah. Menjauh dari Ramadan artinya menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan dari kita termasuk kategori orang-orang yang pertama yang punya niat melakukan kebaikan, maka insya Allah dia mendekat, dia menghampiri bulan Ramadan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menghampirinya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala menghampirinya. Kebebasan daripada neraka, Lailatul Qadar, semua macam yakni keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan akan menghampirinya. Ini kalimat yang selalu dibawa kayak dalam khutbah Jum'ah, dalam ceramah menjelang bulan Ramadan, selalu mereka pastinya yakni para ulama, para ustaz-ustaz itu selalunya mengingatkan kita kembali dengan seruan yang satu itu. Karena sebetulnya kayak mungkin terdengar kayak oke gitu, gampang, tapi itu sebetulnya dalam sekali. Karena kalau kamu sudah berniat baik untuk selama di bulan Ramadan, akbil. Akbil itu datanglah. Artinya dan akan datang kepadamu segala macam kebaikan yang kita sangka dan yang kita tidak sangka. Yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Yang kita ingin dan lebih daripada apa yang kita inginkan akan menghampiri kita. Tetapi naudzubillah min dzalik, kategori yang kedua pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan umatnya termasuk daripada kategori itu, yaitu datang bulan Ramadan dan dia masih mempunyai niat buruk waliyadzubillah di dalam hatinya, atau masih melakukan maksiat waliyadzubillah, atau masih atau tidak ada niat untuk perubahan selama bulan Ramadan waliyadzubillah. Dia tahu dirinya, dia ahli salah satu maksiat dan tidak ada niat untuk kayak bertaubat, berhenti, menjauhi dirinya daripada maksiat itu, naudzubillah, artinya dia pun akan jauh dan terusir daripada banyak kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Waliyadzubillah min dzalik. Maka ulama selalu menekankan untuk mendapatkan Ramadan terbaik. Langkah pertamanya dari mana gitu ya? Karena ngomong, masya Allah bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi langkah, oke sekarang serius gitu kan? Jadi step pertamanya itu dari mana? Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, dari hari ini sampai bulan Ramadan, sampai setelah bulan Ramadan, sampai datang Ramadan setelahnya, sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ini serius bertanya. Oke, ngomong bisa panjang lebar, indah sekali. Oke, terus kalau mau dipraktekkan itu dari mana mulainya? Mulainya itu ulama mengatakan daripada at-taubah. Dari bertaubat. Dulu pernah kita pelajari di buku Ar-Risalah Al-Jami'ah ini, nanti di akhirnya, insya Allah nanti sampai juga ke situ. Buku yang sekarang kita bahas ini Ar-Risalah Al-Jami'ah, nanti di akhirnya ada bab suluk atau bab tasawuf atau bab kalbu. Yang masih ingat yang waktu itu hadir beberapa tahun yang lalu, bab kalbu. Ya, maksiat kalbu dan ibadah kalbu. Ada yang namanya tahliyah dan tahliyah. Tahliyah dan tahliyah. Itu beda satu huruf saja. Tahliyah dan tahliyah bedanya di huruf kha dan ha. Subhanallah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dan sangat dalam. Jadi satu huruf diganti itu maknanya menjadi kebaliknya. Karena itu dalam membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, di dalam Al-Quran yang selalu kita ingatkan ya bersama-sama, dan berapa kali juga kita bikin program waktu itu tahsin, tahfidz dan sebagainya, membaca surat Al-Fatihah terutama di dalam Al-Quran, wajib belajar membaca surah Al-Fatihah terlebih dulu sebelum sholat. Itu sudah menjadi satu kelaziman. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam Al-Quran. Di dalam sholat, maaf. Rukun di dalam sholat. Rukun artinya itu nggak boleh main-main kalau dalam masalah rukun. Membaca Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Artinya ada salah-salah di dalam surah Al-Fatihah, fatal sekali. Sholatnya itu bisa jadi batal statusnya atau tidak sah. Di dalam surah Al-Fatihah waktu itu selalu kita tekankan merubah satu huruf
adalah satu hal yang fatal. Ya, merubah satu huruf adalah satu hal yang tidak dapat yakni dibiarkan, ya, mesti belajar, mesti mendengarkan selalunya surah Al-Fatihah. Kalau ada guru yang dapat dimintai tolong, alhamdulillah wa syukurillah, untuk memperbaiki dan memastikan bacaan Fatihah kita betul. Itu bahasa Arab begitu, sensitif sekali. Jangankan satu huruf, harakat saja, harakat fathah diganti jadi dhammah, dhamma diganti jadi kasrah, atau kasrah dijadikan fathah dan sebagainya, maknanya dapat berubah. Nggak semua huruf yang dirubah itu jadi kebalikan maknanya, dan tidak semua harakat yang dirubah itu berubah maknanya, tetapi ada banyak yang seperti itu, maka harus hati-hati. Nah, tadi kita balik lagi adanya tahliyah dan tahliyah. Ini bab hati, ini urusan hati, urusan kalbu. Ada yang namanya tahliyah dan tahliyah. Beda satu huruf, ya, tapi maknanya berlawanan. Tahliyah adalah, kata ulama, adalah step dan langkah pertama demi kita memperbaiki hati kita atau kalbu kita. Apa itu tahliyah yang dengan huruf kha? Kha yang ada titik di atasnya. Tahliyah itu artinya meninggalkan atau mengeluarkan. Meninggalkan atau mengeluarkan. Lalu kata satunya lagi tahliyah dengan huruf ha. Ha yang tidak ada titiknya. Yang sama dengan kha tapi tidak ada titik di atas. Tahliyah itu artinya memperbagusi atau mempercantik. Berarti sekarang, oke, kalau begitu make sense. Berarti saya kalau ingin memperbaiki suatu hal atau suatu keadaan, ya, ini tidak membicarakan hati sekarang. Apapun itu yang ingin diperbaiki, ingin diperbagusi, ingin dibetulkan, keluarkan dulu yang jelek, yang tidak bagus, lalu masukkan atau tambahkan hal-hal yang mempercantiknya. Ya, jangankan hati, katakanlah ruangan, rumah, misalnya yakni kotor, bocor, ada yang rusak, ada yang bau dan sebagainya. Sekarang untuk membetulkan keadaan ini dan memperbagusi ruangan ini, yang bocor sekarang penuh dengan air karena kita hujan berapa hari, masya Allah, tabarakallah, insya Allah hujan rahmat, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita insya Allah yang kita panjatkan selama hujan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah ruangan ini bocor, karpet-karpetnya jadi bau dan basah, mungkin juga karena angin kencang perabotnya jatuh dan banyak yang pecah ini, kayak apa, marmer dan keramik dan sebagainya. Tapi ingin kita benahi, ingin kita bagusi, ingin kita yakni mempercantik ruangan ini. Apakah solusinya tahliyah lalu tahliyah atau tahliyah baru tahliyah? Kenapa? Jadi gimana? Kalau kebalikannya gimana? Kalau tahliyah dulu, kalau ada orang katanya enggak, ini kalau keadaannya kayak begini, waduh, oke, tahliyah, saya pergi ke home center misalnya, atau ke 2XL atau kemana, terus mau bawa perabotan yang cantik-cantik, mau bawa diffuser, mau bawa apa namanya spray, apa namanya itu, yang untuk bikin wangi ruangan, gimana itu jadinya gimana? Bayangin. Enggak, ini untuk kita renungkan bersama-sama, serius. Bayangkan keadaan ruangannya seperti itu. Dan kita solusinya udah beli perabot baru, beli dekorasi, beli pot baru, kan ada yang pecah di sini, beli yang baru, terus bau karpetnya karena air mungkin semalaman. Oke, kita semprot spray. Jadi gimana tuh bakalannya ruangan itu, penampakannya kayak gimana? Jadi nggak jelas. Ada yang pecah, ada yang nggak pecah, ada yang wangi, ada yang bau. Betul. Jadi solusinya adalah tahliyah dulu, keluarkan, bersihkan, sapu, pel, semua yang pecah dikeluarkan, baru dia kosong, dia dapat dipercantik sekarang dengan tahliyah. Dan itu adalah keadaan hati kita. Hati kita tuh seperti itu, persis sekali. Persis seperti itu kalbu kita. Misalnya, naudzubillah min dzalik, insyaallah, yani semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kalbu kita insyaallah, dan kita dapat memperbaiki kalbu kita sehingga tubuh kita, ibadah kita juga menjadi lebih baik, sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Tapi itu persis, itu hati kita seperti itu. Memang pembahasannya ini waktu itu pembahasan kalbu, lalu ulama mencontohi dengan ruangan, karena kalbu itu adalah ruangan.
Kalau kalbu kita itu ya keadaannya ada hasad, oke, ada sombong, ada iri, ada ujub. Ujub tadi udah bilang, ujub ya menyombongkan ibadah, itu ujub menyombongkan ibadah. Sombong menyombongkan diri, harta dan lain sebagainya. Kalau ujub itu menyombongkan ibadah. Ada ria. Jadi bayangin hatinya itu kayak apa jeleknya. Mena'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalbu itu seperti apa jeleknya, seperti apa buruknya. Terus dia mendengarkan kayak ceramah, siapkan dirimu untuk Ramadan terbaik. Insya Allah nggak ada di antara kita yang seperti itu. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Tapi ini contoh aja. Dia mendengarkan ceramah mana aja mengenai mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Terus dia punya kayak goal. Oke. Kebetulan juga baru belajar sholat-sholat sunnah. Oke, saya akan mulai mengamalkan sholat witir. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Ya, saya akan mulai menjaga sholat duha. Saya akan mulai mengamalkan sholat sunnah rawatib. Alhamdulillah, syukurillah. Bukannya salah, tapi dalam keadaan yang sama, ya, ruangannya kayak begitu. Jadi ada yang pecah, beli baru yang bagus, terus berjajar, dijejerkan. Jadi ada yang pecah di sini, pot yang pecah di sini, pot yang bagus di sampingnya. Kelihatannya tetap nggak cantik. Tetap aja ruangannya itu nggak nyaman untuk diduduki, untuk kita makan di situ, untuk kita kumpul di situ. Nggak mungkin ada yang mau menyambut tamu di situ. Di solusinya, tadi kalau ada yang bertanya, iya terus gimana? Langkah pertamanya adalah at-taubah. Adalah kita bertobat bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tahliyah. Dengan mengeluarkan dari kalbu kita, dari ruangan yang sangat suci dan sangat-sangat sakral ini, yang kita tidak dapat menyaksikannya dengan mata, itu juga termasuk salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalbu itu satu hal yang tidak nampak. Bayangin aja itu kalbu bisa dilihat. Kayak apa? Kita bisa lihat kalbu kita, orang lain bisa lihat kalbu kita juga. Bayangin aja kayak gimana. Mungkin kita nggak akan pernah keluar rumah. Ya kan? Kita nggak akan keluar rumah itu. Karena setiap dosa, setiap maksiat diletakkan noda hitam atau titik hitam. Nggak mungkin kita itu akan keluar rumah, ketemu orang, menikah, berhubungan, bersosialisasi. Nggak mungkin. Tapi mungkin bakalan berani kayak di sosmed aja, tapi mukanya aja yang nampak. Jadi nggak sampai di sini. Ya kan? Pasti bakalan, hidup kita tuh bakalan terbatas banget. Tapi ya itu kita udah tahu. Ini adalah ruangan yang subhanallah tidak nampak, tetapi dia itu sebetulnya luas sekali. Jadi kalau mau dipenuhi atau diisi dengan hasad, iri, dengki, ujub, bla bla bla, semua itu bisa cukup. Kalau juga mau diisi dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan sifat-sifat baik itu hatinya, senang orang lain senang, ya ikut senang orang lain senang, karena iri nggak senang kalau orang lain senang, ya justru kebalikannya. Kita pun dapat mengisi ruangan itu yang tidak nampak dengan mata, tapi dia sebetulnya luas sekali dan dapat mencakup lebih daripada apa yang kita bayangkan. Jadi langkah pertamanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahliyah. Dan tahliyah itu bukan kalbu saja. Tangan saya juga, saya mesti kayak tangan saya selama ini ngapain aja. Apakah ada yang diamalkan tangan saya yang perlu saya keluarkan, yang perlu saya buang, udah nggak boleh diamalkan lagi, perlu di stop, apakah ada? Lalu ke mata. Mata saya itu ngapain aja? Apakah ada yang perlu mata saya tahliyahkan, keluarkan, tinggalkan? Ini dalam upaya membersihkan, persis seperti nyapu. Persis seperti menyapu. Dari mata kita apa yang perlu kita sapu, apa yang perlu kita buang. Setelahnya baru kita tahliyah insyaallah. Kalau hati kita udah bersih, udah suci, oke, sekarang mulai masukkan hal-hal yang mempercantiknya dan memperindahnya. Begitupun di tubuh kita, untuk tangan kita. Selama ini bagaimana hubungan kita misalnya dengan sedekah. Oke, selama ini bagaimana hubungan kita misalnya dengan tangan kita ini, dengan kita bersilaturahim. Oke, kita semua di sini dalam perantauan. Ya, tapi alhamdulillah wa syukurillah, social media walaupun dia adalah kayak fitnah terbesar untuk zaman ini, tapi dia juga memberikan kita banyak kemudahan antara kita dan antara rahim kita, family kita, sanak saudara kita, yang kita sekarang dalam keadaan kayak jauh, ya, berjam-jam,
apa namanya, yani kita terpisah antara mereka, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi dengan kayak cuman klik sana klik sini, halah, jadi kita dapat pahala besar sekali silaturahim. Membahagiakan orang tua, mungkin kita pesan apa online untuk mereka, kita yani belanja online dan diantar ke rumah mereka. Sekarang kan sudah canggih sekali, yani amal baik pun kita bisa mengamalkannya dengan kayak cuman tinggal klik aja. Tergantung kitanya, tangan kita ditahliah lalu ditahliah. Begitupun dengan lisan kita, begitupun dengan mata kita, begitupun dengan pendengaran kita. Selama ini apa sih yang kita dengerin? Misalnya musik aja sepanjang hari. Musik aja sepanjang hari. Oke, kurangi daripada hal itu, tambahkan daripada Al-Qur'an, tambahkan daripada kajian, tambahkan daripada yakni hal-hal yang dapat menenangkan diri kita, jiwa kita, sanubari kita. Begitupun semua nanti kita cek. Jadi dari hari ini kita cek satu persatu dari kalbu dan dari organ tubuh kita. Kenapa? Karena kita nggak mau kita itu sampai hari gini puasanya itu baru level yang paling rendah. Yang kita pikir kita itu udah puasa yang luar biasa. Ternyata kita masih di level yang paling rendah, yaitu puasa mulut dan puasa apa namanya, kemaluan saja. Jadi langkah pertama adalah taubah, yaitu tahliyah. Langkah kedua adalah tahliyah. Tinggalkan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Nggak mungkin itu dalam satu hari selesai. Bicarakan itu gampang banget ya. Tapi nanti prakteknya masing-masing it's your battle ya. Nanti itu udah, itu cobaan kita, itu jihadnya kita. Bagaimana tangan itu nanti tahliyah, kaki tahliyah, lisan, mata, pendengaran. Insya Allah itu proses, bukan untuk kayak 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan untuk 1 bulan, enggak, itu untuk sepanjang hidup kita sampai nyawa kita dicabut, insya Allah dalam keadaan kita telah rapih, yani bersih, cantik, luar dan dalam, insya Allah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Setelah taubat, pertama-tama daripada apa yang kita tahu, itu antara kita dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu demi satu, take your time. Itu nanti itu project untuk sepanjang hidup kita. Itu project, benar-benar itu project. Tahliyah dan tahliyah itu bukan kayak ini hari tahliyah, besok tahliyah, udah. Saya Masya Allah jadi di tingkatan yang tinggi sekali. Puasa saya nanti di tingkat nomor 3. Enggak seperti itu ya. Kita ini manusia dan bicara yang realistik ya. Itu semua anggap ini adalah project untuk sepanjang hidup kita. Hari ini saya Masya Allah dapat membenahi kalbu saya daripada satu sifat buruk. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah itu saya dapat menambah, mempercantik kalbu saya dengan sifat baik atau dengan satu akhlak baik. Apakah ada kemungkinan nanti saya balik lagi ke sifat yang buruk? Ya adalah, kita manusia. Dan itu memang sudah kodratnya. Memang sudah seperti itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, seandainya kalian ini tidak berdosa, sahabat-sahabatnya, seandainya kalian ini tidak berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kaum yang berdosa dan yang bertobat dan yang beristighfar agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi kalau Allah itu Maha Pengampun, tapi hamba-hambanya nggak ada yang berdosa, ya nggak bisa begitu. Mestilah hambanya itu berdosa. Jadi kita ini project, lifetime project. Selama hidup kita tahliyah dan tahliyah. Hari ini tahliyah, besok tahliyah, besoknya lagi salah lagi atau khilaf lagi atau berdosa lagi, itu wajar sekali. Tapi dengan catatan tobat lagi. Ada satu sahabat yang kayak apa ya, mungkin dia putus asa dengan dirinya apa gimana, dan dia bilang, ya Rasulullah, saya ini udah berkali-kali tobat, tapi akhirnya balik lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaupun puluhan kali, walaupun berpuluh kali, 60, 70, 100 kali kamu berdosa dan tobat, nggak apa-apa. Yang penting ada sisi atau ada tobatnya. Yang penting ada tobatnya dan ada sadarnya dan ada insafnya dan ada penyesalannya.
Ini bukan, yani ini satu realita dan satu fakta, bukannya ngajakin orang untuk berdosa dan bertobat dan berdosa dan bertobat. Enggak, saya kasih tahu pun itu memang sudah fakta dan sudah terjadi kepada kita semua. Kenapa? Sudah kodratnya seperti itu. Rasulullah bahkan mengatakan seandainya insan manusia tidak ada yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan umat yang berdosa. Kenapa? Agar mereka merasakan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana besarnya, sebagaimana indahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan kamu diterima, maaf kamu diterima, taubat kamu diterima, istighfar kamu diterima, air mata kamu diterima, sujud kamu diterima, agar kita itu merasakan keindahan hal itu. Nggak enak ternyata kalau nggak berdosa sama sekali, ternyata nggak enak dan nggak sempurna. Sudah sempurnanya seperti itu ya sudah. Jadi langkah pertamanya adalah bertaubat. Dan ini lifetime project untuk bertaubat dan membenahi dan membersihkan dan mempercantik diri kita luar dan dalam. Langkah keduanya setelah tahliyah dan tahliyah adalah istiqamah. Istiqamah. Udah tahu penyakitnya masing-masing. Masing-masing itu punya penyakit beda dengan temannya, beda dengan kawannya, beda dengan saudaranya. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang batin. Masing-masing punya penyakit. Ada yang penyakitnya ini, penyakitnya itu. Kalau kita sekarang sudah tahu tahliyah dan bertobat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdosa, beristighfar dan mengucapkan taubat setiap harinya minimal 70 kali. Apa kabarnya kita yang dari pagi sampai malam berdosa? Berapa kali taubat, berapa kali istighfar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa ala 70 kali sehari minimal. Itu setiap lagi ngumpul seperti ini dengan sahabat-sahabatnya. Kalau sudah selesai mungkin pembahasan yang disampaikan atau ya nih dari sisi Rasulullah sudah selesai pembahasan dan penyampaiannya, ya nih beliau akan diam, nanti sahabat-sahabat akan berbicara, ngobrol dan sebagainya. Dan Rasulullah biasa diam dan menggerakkan lidahnya bergerak atau bibirnya bergerak. Ya, suatu hari dan ini sekali dua kali berkali-kali terjadi seperti ini, yakni pemandangan seperti ini berulang berkali-kali, maka suatu hari subhanallah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kayak bilang, saya nggak mau ngobrol sama teman-teman ya, saya mau tahu Rasulullah itu mengucapkan apa. Jadi orang-orang pada ngobrol ini, ya Rasulullah menggerakkan lidahnya, mengucapkan suatu zikir yang nggak ada yang tahu, suaranya pelan sekali. Sayyidina Umar, masya Allah, dia punya rasa keingin tahu yang sangat besar dan dia khalas, udah punya niat nih, nanti saya mau tahu apa yang Rasulullah ucapkan. Jadi Sayyidina Umar itu perhatikan bibirnya Rasulullah, diperhatikan dan duduknya memang tidak jauh, diperhatikan. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan istighfar dan dihitung oleh Sayyidina Umar. Dihitung sampai ternyata 70 kali. Dalam majlis lain atau dalam waktu lain dihitung ternyata 100 kali. Itu Rasulullah tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Apa kabarnya yang punya dosa? Dari melek mata sampai tidur. Masya Allah. Istighfarnya mungkin ya setelah sehabis sholat fardu 3 kali 5. Kalau lagi haid gimana? Kalau lagi haid Allah yang tahu. Kenapa? Iya, kalau sholat alhamdulillah 15 kali minimal, 3 kali 5. Kalau lagi haid gimana kabarnya? Jadi mulai dari hari ini insyaallah taala kita memperbanyak istighfar dan taubat. Jangan bilang, oh iya ya, insya Allah mau 500 kali sehari. Ya, jangan yang nggak realistik ya. Hah? Boleh banget. Boleh banget. Kenapa enggak? Tambahkan di zikir pagi. Mau 100, mau 70, silahkan. Tapi 70, 100 itu yang nggak punya dosa ya. Itu yang nggak punya dosa. Jadi yang punya dosa berapa ribu? Yang punya dosa berapa ribu? Allah yang tahu deh. Jadi ulama itu subhanallah biasanya ya, senangnya kalau ada zikir dan kita kayak berapa kali ya, gitu. Yang berapa kali yang nggak tahu itu 100 aja sehari. Dari mana diambil angka ini? Ya dari amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap harinya mengucapkan
Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati aku, dan terima taubatku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca zikir ini atau doa ini atau permohonan ini 100 kali sehari. Dari sini para ulama mengambil kalau ada zikir yang mau kita baca, tapi kita seringkali pasti terjadi ini. Pasti bukan saya aja, pasti kalian juga kayak lagi ada waktu nih, lagi ada waktu. Kepengen misalnya tasbih atau kepengen salawat. Berapa kali ya? Berapa kali ya? Udah 100 aja. Kalau memang keadaannya dan waktunya memungkinkan, 100 aja diambil daripada amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini. Jadi pertama, taubat, takhliyah, lalu tahliyah, lalu istiqamah. Usahakan terus menerus. Apa arti kata istiqamah? Didawamkan. Didawamkan, dijadikannya kebiasaan, dijadikannya rutinitas, dijadikan hal yang selalu diamalkan, selalu dijaga. Salah satunya insya Allah Ta'ala bagi kita akan mulai mendawamkan istighfar dan taubat. Boleh, astagfirullah boleh, silahkan. Ya, agama itu gampang, nggak muluk-muluk, nggak susah. Yang menyusahkannya itu orangnya. Orangnya yang menyusahkannya. Ya, mau mengucapkan astagfirullah silahkan. Mau lengkap, astagfirullahalazim lebih panjang. Mau lebih panjang lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berarti ada istighfar dan ada taubat. Mau membaca sesuai zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Ada 3 doa. Ampunan, rahmat, dan taubat. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Mau Rabbighfirli aja, nggak bisa panjang-panjang, silahkan. Mau astagfirullah saja, silahkan. Terserah lafaz dan ucapannya itu bukan jadi soal besar. Panjang pendeknya itu balik ke kita. Ada waktu, ada kemungkinan hafal, fasih, gampang nggak mengucapkannya. Mungkin ada yang belum hafal astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa, itu panjang juga. Mungkin ada yang belum hafal, udah nggak usah disusah-susahin. Yang penting ada penyesalan, yang penting ada usaha daripada kita. Mulai dengan 50 kali sehari, kalau nggak bisa 100 hari, insya Allah lama-kelamaan harus naik levelnya, bertambah sampai 100 kali sehari. Boleh banget bertahap, 10 kayak sehari, 50, nanti 70, nanti 100. Agama itu gampang pada dasarnya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menjadikan atau membaca istighfar ini, misalnya nggak mendawamkannya 500 kali, misalnya? Karena Rasulullah tahu setiap amalannya. Oke, balik ke istighfar itu. Di sini ada Ibu Kiki, katanya Ibu Kiki, Ibu Irma, maaf. Ibu Irma bilang bisa nggak kalau bertahap? Bisa dong, pasti bisa. Alhamdulillah wa syukurillah, agama itu mudah. Dan selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang membawa, memberikan kemudahan atau mempraktekkan hal-hal yang mudah sebetulnya untuk kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya beliau itu semua amalannya, semua ucapannya, semua gerak-geriknya itu semua akan terjaga dan akan diturun-temurunkan dari generasi ke generasi. Karena beliau itu adalah tauladan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hari kiamat, maka silahkan dia menauladani dan mencontohi Muhammad. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu beliau itu adalah contoh bagi insan manusia. Dan semuanya itu akan terjaga gerak-geriknya. Dan yang ajaib itu Rasulullah buang air itu kita tahu seperti apa. Nggak ada itu nabi ya yang umatnya mengetahui nabinya itu buang air seperti apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kali, dan itu semua sudah aturan dan rancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasulullah mengetahui, tapi Rasulullah membiarkan karena memang ada hikmahnya. Suatu hari ada sahabat yang naik dari atas atap, bukannya ingin melihat tentunya, tapi mungkin ada apa gitu ya. Subhanallah, akhirnya ternyata di bawah, di ruangan itu, di bawah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air kecil. Dan sahabat itu nggak sengaja melihatnya, tidak melihat auratnya, melihat posisinya. Dan menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebagian daripada
hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum berhubungan suami istri antara suami dan istrinya. Dan kita tahu Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Siti Ummu Salamah kalau tidak salah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menceritakan bagaimana mandinya Rasulullah setelah berhubungan suami istri. Ada yang menceritakan mereka mandi dengan menggunakan satu ember. Itu tidak ada nabi yang umatnya itu mengetahui gerak-geriknya dan kelakuannya sedetail yang dihitung oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam satu majlis 70, dalam majelis lain berapa kali? 100 kali. Itu baru satu majelis itu. Itu baru satu majelis. Berarti di majelis lainnya dalam satu hari itu ada lagi 70 atau 100. Tapi di rumah bangun malam qiyamul lail Rasulullah beda lagi. Kami entah berapa ratus berapa ribu Allah aja yang tahu. Yang Rasulullah tampakkan kepada kita itu memang disengajai itu. Rasulullah itu udah tahu. Sayyidina Umar ini bakal ngitung. Itu sudah diberitahukan semuanya oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah itu menunjukkan yang gampang-gampang. Dan itu diterapkan dalam hampir semua ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih nggak ngajak maksudnya kayak wajib lazim nggak. Tapi Rasulullah ke masjid dan sholat tarawih semalam 2 malam orang pada ngumpul dengar kabar kemarin Rasulullah atau semalam Rasulullah malam pertama di masjid sholat tarawih. Malam ketiga, malam 4 itu tambah banyak, tambah penuh masjidnya. Akhirnya Rasulullah besok-besoknya sholat tarawih di rumah, nggak ke masjid lagi. Kenapa? Tidak mau menyusahkan karena takutnya kalau diteruskan seperti itu akan menjadi satu kelaziman. Nanti umat Islam tuh bakalan kayak repot. Mesti ke masjid, mesti ngumpul, mesti banyak orangnya, mesti bersaf-saf. Sementara zaman kita ini bukan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah selalunya menunjukkan yang mudah-mudah. Semuanya itu bertahap. Sholat tarawih pun, apapun itu, subhanallah semuanya bertahap. Jadi pertanyaan dari Ibu Irma ini bagus sekali. Kalau bertahap bagaimana? Ya memang baiknya bertahap memang. Agar kita ini bisa mendawamkannya. Karena kalau kayak ini hari, Masya Allah semangat luar biasa. Hari ini 1000 kali istighfar. Silahkan, alhamdulillah wa syukrulillah. Silahkan, benar. Tapi mungkin besok nggak bisa 1000. Mungkin 1000 untuk 1 minggu. Akhirnya 1 minggu dia nggak beristighfar karena kemarin dia 1000. Besoknya lupa. Jadi yang ini aja yang udah deposit ya, udah terlebih dulu 1000 ya. Jadi yang realistis lah. Oke, hari ini 50. Alhamdulillah nanti dia jadinya mudah sekali di lidah kayak air. Nanti tahu-tahu sudah 100 dan itu nggak berasa, nanti ditambah lagi. Tapi ya itu, didawamkan. Karena itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamaha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang didawamkan sekalipun kuantitasnya sedikit. Yang penting rutin. Salat duha alhamdulillah berpuluhan tahun alhamdulillah. 2 rakaat aja setiap hari. Tapi puluhan tahun alhamdulillah wa syukrulillah. Daripada hari ini 10 karena waktu itu belajar kali 10 Rasulullah kalau tarawih ya. Besoknya udah katanya deposit sudah 10 bagi berapa gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, sekali-sekali mau mencoba duha 10 coba. Jangan sampai nggak pernah ngerasain duha itu 10 rakaat, nikmat sekali. Jangan sampai nggak pernah merasakan sholat witir yang paling maksimalnya itu, nikmat sekali. Jangan sampai nggak ngerasain yakni sholat rawatib yang sehari itu full semua, itu nikmat sekali. Lalu dawamkan yang kita dapat, insya Allah mengamalkannya selalu. Pilih 2 atau 4 misalnya. Ini contoh saja, nanti itu balik ke diri kita masing-masing. Karena kemampuan kita masing-masing itu berbeda. Oke, jadi takhliyah dan tahliyah, taubat dan istiqamah itu insya Allah ta'ala adalah langkah pertama Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Tapi kalau kita akan menanti bulan Ramadan datang, oke? Nanti kalau udah masuk bulan Ramadan, nanti saya akan berubah shift. Nanti saya akan berubah jadi malaikat. nanti. Bentar lagi, berapa minggu lagi nih.
Vibes-nya beda ya Kenapa? Bu, kalau di Ramadan itu vibes-nya beda ya. Biasanya kita langsung beda aja gitu. Jadi Vibes-nya udah beda. ketika puasa enak, Vibes-nya ibadah beda. enak gitu. Alhamdulillah, tapi maksud saya gini, jangan mempersiapkan dirinya di malam pertama bulan Ramadan. Jadi besok mau puasa hari ini, mau membenahi hati, mata, telinga, tangan, semua hubungan dengan orang tua, hubungan dengan suami. Ya nggak bisa begitu, itu nggak masuk akal. Hubungan dengan Al-Quran, hubungan dengan sholat, hubungan nggak bisa. Dari sekarang, Dicicil mau lah ya Bu belajar ya, masakan dari baru untuk sekarang. buka puasa. Jangan tunggu bulan Ramadan masuk terus mau belajarnya bulan puasa gitu kan. Belajar dari sekarang, kalau ada menu baru, apa yang lagi ngetren gitu, jangan belajarnya nanti lagi puasa lagi nggak bisa dirasain, nggak bisa diicip, ya kan? Akhirnya disaster. Jadi dari sekarang mulai mempersiapkan diri, melangkah insya Allah Taala dengan pasti menyambut atau yani ya menyambut karena bulan Ramadan itu tamu yang akan datang ke kita. Jadi kita sambut dengan kalbu yang sudah kita Tanggal 11 Maret persiapkan. ya Ibu ya, sebentar lagi. Maaf, putus lagi. Bulan Ramadan itu punya hak ibu-ibu. Kayak suami itu ada haknya, orang tua ada haknya, anak-anak ada haknya, diri kita sendiri ada haknya yang kita mesti berikan dia haknya full insya Allah Ta'ala. Bulan Ramadan pun itu ada haknya, tapi dia ada dua sisi, ada dua bagian. Ada batiniah dan ada lahiriah. Yang lahiriah itu biasanya kita Masya Allah sih udah bagus ya, udah rapi. Iya, alhamdulillah kita dalam keadaan baik, sehat, kita tidak makan, kita tidak minum, kita akan mempersiapkan makanan untuk sahur, kita akan mempersiapkan makanan untuk fatur, kita akan membagikan juga makanan untuk sedekah. Masya Allah, itu semua sisi lahiriah itu. Masya Allah, biasanya insya Allah kita rapi semua. Kita akan tarawih, kita akan khatam Al-Quran, kita akan hafal surah-surah baru. Alhamdulillah wa syukrulillah. Apa kabarnya sisi batiniahnya bulan Ramadan? Dia juga menanti kita memberikannya haknya. Selama ini yang mungkin belum kita berikan. Iya, kalbu. Kalbunya yang siap, sudah taubat, sudah tahliyah, sudah tahliyah. Ramadan ingin melihat kalbu kita itu yang bersih, yang cantik, yang indah. Tapi itu tidak dimulai di bulan Ramadan atau di malam pertama daripada bulan Ramadan, tetapi dimulai dari sekarang ini. Biiznillahi ta'ala. Insya Allah. Dan itu semua insya Allah akan menjadi mudah dengan atau oleh bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya memperbanyak doa, mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Yang semua doa itu pasti ada taufik. Semua doa itu pasti ada taufik. Khutbah Jum'ah, khutbah apapun itu, ceramah, doa di akhir majlis, pasti imam atau ustaznya atau ustazanya memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik. Apa itu taufik? Ibu-ibu biasa doa minta taufik nggak? Nah, artinya apa? Artinya taufik apa? Saya bilang gini, jangan jangan selalu saya bilang ke anak-anak saya, jangan mengucapkan satu kata kalau kamu tidak tahu artinya. Mungkin artinya itu jelek dan buruk saya bilang. Ya, kadang anak-anak itu kan dengar dari temannya, dengar dari kawannya, dengar dari mana saja, mencontohinya terus pulang ke rumah terus diulang-ulang kata itu. Saya suka bilang kamu tahu artinya? Ya, sekalipun itu hal yang baik, selalu saya akan ingatkan, kamu tahu artinya nggak? Dan ini juga saya ingin merangsang dia untuk selalu cari tahu, cari tahu. Tahu nggak artinya? Oh nggak tahu, mama saya nggak tahu apa artinya, cuma saya dengar dari teman, dari YouTube, dari ini, dari itu. Terus saya bilang, kalau kamu nggak tahu artinya, nggak boleh kamu ucapkan, karena siapa tahu artinya itu buruk, artinya jelek, mungkin itu adalah kayak ya arti yang kata yang nggak bagus gitu kan. Untuk ibu-ibu juga saya yani selalu menganjurkan dari dulu pengajian kajian sholat itu uh, saya selalu katakan, zikir di dalam sholat itu sayang sekali kalau nggak tahu artinya. Sudah dijawab nih Bu di kolom chat, Walaupun pertolongan atau petunjuk. taufik itu. Taufik artinya pertolongan Allah. Terima kasih, yani untuk jawabannya, tapi bukan itu jawabannya. Pertama-tama ini dalam sholat misalnya, sebelum saya beritahukan arti kata taufik, um,
Katanya Ibu Sarina, Taufik pertolongan. Anaknya Ibu Sarina namanya Taufik ya, Masya Allah. Insya Allah, ya Insya Allah sesuai namanya. Di dalam sholat, jangan sampai hari gini nggak tahu artinya zikir-zikir atau doa-doa pendek di dalam sholat. Berapa banyak doa di dalam sholat yang kita langsungkan setiap kali kita sholat. Kita ucapkan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sekelas Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekelas Rabbighfirli warhamni wajburni. Duduk antara dua sujud. Sami'allahu liman hamidah misalnya. Doa iftitah atau doa istiftah. Allahu akbaru kabira. Jangan sampai nggak tahu artinya sampai hari gini gitu kan. Kapan sih mau naik levelnya? Mesti tahu. Mesti paham itu di ucapan yang kita ucapkan dalam sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nggak tahu artinya? Sayang sekali. Dulu banget pernah di Rabiul Khair semua zikir itu ada kita terjemahkan dan semua zikir di dalam sholat juga. Arti kata taufik, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah diberikan taufik kita semua. Amin ya rabbal alamin, beserta orang tua kita dan keturunan kita. Taufik itu adalah kemudahan dalam beribadah. Karena ibadah walaupun nampaknya sangat mudah dan sangat kecil, dia tidak dapat diamalkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memudahkan, sekelas mengucapkan la ilaha illallah itu tidak dapat diucapkan walaupun yani macam ringan dan mudah sekali, tapi itu memerlukan taufik. Taufik adalah apa? Taufik. Ibadah itu menjadi mudah, itu menjadi taufik. Ibadah itu menjadi easy, menjadi gampang untuk dilakukan. Jadi mengatakan taufik adalah pertolongan, sebagian daripada kata taufik itu sendiri. Pertolongan adalah sebagian daripada kata taufik itu sendiri, karena taufik itu kemudahan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan sehingga ibadah itu menjadi mudah, itu adalah taufik. Kita sholat itu dikira gampang. Sholat itu karena kita dapat taufik. Kalau kita nggak dapat taufik, kita tidak sholat. Kita ke majelis ilmu seperti sekarang ini melangkah, apakah itu gampang? Itu tidak gampang. Tetapi dia menjadi gampang, ya, dan dapat kita amalkan dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya taufik, yaitu kemudahan dalam beribadah. Karena itu tidak ada doa yang tidak included di dalamnya memohon taufik. Kalau saya mau puasa, saya mau tarawih, saya mau membersihkan hati saya mau tobat, saya mau menjadikan Ramadan terbaik, itu semua perlu, pada dasarnya perlu taufik, yaitu semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua dimudahkan, khalas. Semua dapat insya Allah. Kalau dia ada taufik di dalamnya, di dalam resepnya ada taufik, khalas. Insya Allah semua akan menjadi gampang. Biiznillahi ta'ala. Insya Allah. Itu insya Allah menjadi renungan sampai kita jumpa lagi insya Allah 2 minggu berikutnya. Dan kita akan memasuki bab ibadah Ramadan dari sisi lahiriahnya. Apa yang membatalkannya dan apa rukun-rukunnya. Kalau kita sudah menguasai 2 hal ini, insya Allah puasa kita akan tergolong sah. Atau menjadi hukumnya, statusnya sah. Kalau kita sudah tahu rukunnya dan apa yang membatalkannya. Dia akan menjadi sah, tetapi dia tidak akan menjadi sempurna dan indah kecuali dengan sisi batiniahnya yang sudah dibetulkan dan sudah dipercantik juga. Jadi misalnya nih ada orang Masya Allah dia kecuali dengan 2 sisi ini kita berikan haknya masing-masing. Kita dominan cuma memperhatikan satu sisi, yaitu yang lahiriah saja. Kalau selama ini kita hanya memperhatikan sisi lahiriahnya saja, puasanya, nggak makan, nggak minum, tarawih ke masjid, khatam Al-Quran entah berapa kali, tapi urusan hatinya tidak dirapikan dan tidak dibersihkan, maka itu bukan atau belum menjadi Ramadan yang terbaiknya. InsyaAllah ta'ala, dengan taufik, dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Ini salah satu tips dan salah satu zikir bagaimana caranya mendapatkan taufik. Ya pastinya dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan atau karuniakan pada saya taufik. Apanya? Iya. Iya, jadi takhliyah dan tahliyah itu dapat dikatakan taubah dan istiqamah.
atau yani proses dan step-stepsnya. Bagaimana kita mendapatkan taufik? Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ya, berdoa, minta apapun yang kita inginkan, minta. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala garam. Sekecil itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu. Pulang ke rumah dari masjid, dari salat, istrinya bilang kita nggak punya garam. Maksudnya disuruh beli garam gitu ke pasar. Sebelum melangkah ke pasar, doa dulu. Ya, bukan taufik, minta garam. Karena mau masak Bu Farah. Sebelum berusaha, doa dulu. Ya Rab, kita mau garam. Baru dia ke pasar beli garam. Kalau katanya keluar dari masjid, sendalnya satu nggak ketemu. Itu ternyata dari dulu itu. Bukan dari sekarang. Itu dari dulu sendalnya dan hilang. Satu pasang nggak ketemu, sebelum dicari-cari itu ke sekitaran masjid, berdoa dulu. Ya Rab, satu pasang daripada sendal saya hilang ya Rab. Ya Rab, kembalikan. Terus baru dicari. Sekecil itu diminta. Sekecil itu diminta. Nggak apa-apa kalau sakit ke dokter, nggak apa-apa. Tapi doa dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Nggak apa-apa kalau ada masalah, cari solusi di sana di sini, tapi minta daripada Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu jalan keluarnya dan sebagainya. Jadi taufik itu bagaimana tipsnya mendapatkan taufik? Pertama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik. Yang kedua, memperbanyak satu zikir. Ini dicatat agar insya Allah taala dapat diamalkan dan didawamkan. Zikir ini mempunyai subhanallah daya besar sekali dan tinggi sekali untuk mendekatkan taufik ke diri kita, yaitu la haula wala quwata illa billah. Berserah diri betul sekali dan mengakui bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa, kita tidak berdaya, karena arti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan atau kemampuan tanpa daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berserah diri seperti itu, sudah mengakui bahwasanya kita ini kecil, tidak mampu, tidak berdaya, justru di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Makanya orang yang sombong itu jauh dari taufik waliyadzubillah. Kenapa? Karena dia nggak mengakui dirinya kecil, dirinya tidak berdaya, dirinya lemah, tidak. Dia justru melihat dirinya itu wow. Nah, yang seperti itu Allah tidak berikan apa-apa. Tapi kalau mengakui dirinya tidak mampu kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di situ Allah Subhanahu wa taala menghadirkan taufik bagi kita dan kemudahan selalu bagi kita. Ini juga zikir yang patut dijadikannya rutinitas kita sehari-hari. Terutama kalau memang lagi dalam keadaan kesusahan. Apapun kesulitan itu, katakanlah di jalan, macet, apapun itu, ada yang rusak, la haula wala quwata illa billah. Sebelum berusaha apapun, la haula wala quwata illa billah. Mungkin juga bisa kita jadikan zikir harian kita mulai dari 20, 30 sehari, 50 ke sehari, sampai insyaAllah menjadi satu hal yang kita dawamkan. Bi'idnillahi ta'ala. InsyaAllah ini sisi lahiriah, sisi batiniah maaf, daripada puasa bulan Ramadan. Langkah pertama agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik bi'idnillahi ta'ala. Sampai kita berjumpa, insyaAllah kita mulai proses takhliyah dan takhliyah dan takhliyah dan takhliyah dan takhliyah dan tahliyah dan tahliyah dan istiqamah dan doa dan zikir dan istighfar dan taubat bi'idnillahi ta'ala. InsyaAllah perjumpaan yang akan mendatang sisi lahiriah daripada bulan Ramadan yang tidak kalah pentingnya juga. InsyaAllah panjang umur, sehat walafiat. Dipertemukan kembali kita di bulan mulia Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa. Kita sekarang di tanggal 3 Sya'ban ya, patut mengingatkan satu sama lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir seluruh bulan Sya'ban. Terkadang satu bulan Sya'ban itu full Rasulullah berpuasa. Nanti berapa tahun lagi bulan Sya'ban Rasulullah nggak berpuasa. Nanti berapa tahun lagi atau berapa Sya'ban yang mendatang Rasulullah puasa full. Jadi seperti itu. Kenapa? Sekali lagi untuk tidak juga menyusahkan atau menyulitkan bagi umatnya. Sewaktu ditanya suatu hari, ya Rasulullah, kenapa engkau memperhatikan sekali bulan Sya'ban?
Lalu beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan." Ini sebetulnya kata Rasulullah adalah bulan yang mulia. Sayangnya bulan ini tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena dia ada di antara 2 bulan istimewa. Jadi yang diperhatikan Rajab, karena Rajab di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan setelahnya Syaban ada Ramadan. Wah, luar biasa kan Ramadan. Nah, bulan ini kata Rasulullah ini banyak orang yang tidak memperhatikannya, sementara sebetulnya bulan ini adalah bulan mulia. Dikarenakan hal itu Rasulullah mempraktekkan ya dan menunjukkan kepada kita bagaimana istimewanya bulan itu. Hampir seluruh bulan Syaban Rasulullah berpuasa. Dan di dalam bulan Syaban juga di satu riwayat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan ini bulan mulia dan ada padanya malam di mana amalan manusia diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang setahun sekali. Jadi amalan kita itu diangkat oleh malaikat, ada yang setahun sekali, itu bulan Syaban. Ada yang seminggu sekali, setiap hari Senin, Kamis. Ada yang setiap hari setelah asar. Jadi 3 kali itu kita punya waktu-waktu atau masa di mana amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu istilahnya? Report. Ya, report ya, melapor. Ada yang setiap harinya itu asar. Karena itu asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya untuk baca zikir sore. Karena Rasulullah tahu di situ malaikat mengangkat amalannya dan wah bagus sekali nih kalau amalan atau raportnya ini terakhir apa? Zikir. Lagi zikir gitu kan. Dan juga ada yang nanti setiap Kamis, setiap seminggu sekali, ada yang setahun sekali raport kita diangkat pada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat di bulan Syaban. Dikumpulkan dari riwayat dari sana, riwayat dari sini, hadis dari sana, hadis dari sini, amalan Rasulullah, amalan beberapa sahabat dan ada juga cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kesepakatan ulama adalah malam di mana amalan diangkat di dalam bulan Ramadan adalah malam nisfu Syaban atau malam 15 daripada bulan Ramadan. Adanya yang beberapa cerita, beberapa hadis setelah dikumpulkan, wah kayaknya ini malamnya itu adalah malam nisfu Syaban. Walaupun di satu hadis Rasulullah tidak menetapkan atau tidak menetapkan apa tanggalnya atau pada malam yang keberapa di bulan Syaban. Tapi karena ada beberapa cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, pergi ke Al-Baqi', berziarah, berdoa sepanjang malam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kalau tidak salah itu bertepatan pada malam nisfu Syaban. Karenanya ulama senang sekali juga mengajak umat untuk di malam itu memperbanyak zikir dan doa. Mungkin memang betul di malam itu amalan kita diangkat, mungkin di malam pertama, mungkin di malam terakhir. Yang penting bulan ini bulan yang mulia. Memperbanyak sedekah, memperbanyak berpuasa jika mampu. Nanti kalau sudah sampai pada tanggal 15 daripada bulan Syaban, tidak boleh berpuasa kecuali yang haid. Ini juga penting sekali dibahas karena nanti kalau kita ketemu mungkin sudah tanggal berapa itu? Ketemu lagi nanti tanggal 15, 17. Oke, berarti baiknya memang disampaikan sekarang. Kalau sudah tanggal 15 Syaban, tidak boleh berpuasa. Oke, tidak boleh berpuasa kecuali satu dicatat, satu yang masih punya hutang puasa. Oke, satu yang punya hutang puasa. 2 yang sudah mendawamkan puasa Senin Kamis. Yang sudah dawam puasa Senin Kamis itu sudah jadi rutinitas ya. Silahkan teruskan walaupun setelah tanggal 15 daripada bulan Ramadan. Yang ketiga Syaban ya, maaf. Yang ketiga adalah al-wasl. Al-wasl itu artinya yang dia sudah puasa tanggal 14, tanggal 15, sudah puasa, boleh diterusin 16. Sudah puasa tanggal sampai dia putus puasanya. Sampai dianya putus puasanya. Artinya gini, contohnya yang ketiga ini, saya berpuasa Ayyamul Bid di bulan Syaban. Saya berpuasa Ayyamul Bid yaitu 13, 14, 15 Syaban saya puasa. Karena saya sudah puasa bulan tanggal 15, karena saya tanggal 15 itu puasa, saya boleh
teruskan puasanya. Ya. Jadi akhirnya tanggal 16 saya pun puasa. Karena saya 16 itu puasa, saya boleh puasa tanggal 17. Karena saya 17 puasa, saya boleh puasa tanggal 18 dan saya puasa tanggal 18. Tanggal 18 saya puasa. 19 saya haid. Misalnya haid 4 hari. Lalu mau puasa lagi nggak boleh karena sudah putus. Atau saya terakhir puasa tanggal 18. Tanggal 19 saya nggak puasa sakit atau ada undangan atau lain sebagainya. Tanggal 20-nya tidak boleh berpuasa. Tanggal 19-nya maaf tidak boleh berpuasa karena sudah ada putus. Jadi kalau sudah ada putus, khalas. Tidak boleh berpuasa sampai Ramadan. Boleh sampai Ramadan. Ya. Jadi ini ketiga pengecualian untuk berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Sekali lagi yang pertama yang masih ada hutang berpuasa. Itu bukan boleh puasa, itu wajib puasa. Itu wajib puasa. Ingatnya itu pas tanggal 15 Sya'ban. Subhanallah mungkin atau lupa atau sakit atau menyusui atau ini macam-macam atau baru habis nifas. Walhasil sebabnya banyak sekali. Tanggal 15 dia masih ada hutang puasa dari Ramadan sebelumnya, dia wajib qadha puasa itu wajib membayarnya sebelum Ramadan masuk. Kalau puasanya 2 minggu misalnya, 15 hari, ya puasa. 15, 16, 17 sampai hari terakhir bulan Sya'ban. Dan pengecualian yang kedua untuk yang dawamkan puasa Senin Kamis. Saya selalunya puasa Senin Kamis. Oke, kalau begitu untuk kamu pengecualian di atas tanggal 15 Sya'ban kamu masih boleh puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga adalah yang menyambung puasa dari tanggal 15. Menyambung puasa dari tanggal 15 Sya'ban. Sampai dia memutuskan puasanya, khalas. Putus, tidak boleh diteruskan lagi. Menanti sampai insya Allah masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Yang dapat kita sampaikan insya Allah bermanfaat ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk kita bertaubat, untuk kita mendengarkan diri, untuk kita mensucikan hati kita insya Allah Taala, dan agar kita mendapatkan Ramadan yang terbaik kita biiznillah pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat beserta orang tua kita, keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair. Silakan Ibu Cika untuk tanya jawabnya. Terima kasih Bu Nur tausiahnya hari ini, Masya Allah. Sebelum kita tanya jawab ya Ibu-Ibu ya, mau mengucapkan juga terima kasih untuk tuan rumah nih. Ada Ibu Naima, Ibu Fatia, Ibu Amanda, Ibu Reni, Ibu Lis, Ibu Dahlia, Ibu Sheila, Ibu Nike, Ibu Vika, Ibu Ana, Ibu Santi, Ibu Daning, Ibu Siska, dan juga tuan rumah yang saat ini ditempati pengajian secara offline ada Ibu Dewi Konoli. Jazakillah khair atas semuanya ya Ibu, atas hospitalitanya juga Amin. Masya Allah. Dan mungkin ada pertanyaan Ibu Nur dari peserta yang offline saat ini, Yang mana? langsung mungkin bisa dibacakan. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Kalau tidak ada, ini ada ibu-ibu yang mengirimkan lewat WhatsApp. Pertanyaannya, apakah ada doa Ibu Nur kalau misalnya kita sudah terlanjur bergibah? Apakah ada doa khusus kalau sudah terlanjur bergibah? Misalnya setelah mungkin arisan atau pertemuan begitu Bu. Nama ibunya? Doa kalau kita sudah terlanjur riba. Pertama-tama menyesal, bertaubat, istighfar ya. Istighfar. Dan bertaubat dan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dijaga lisannya, insya Allah nggak balik lagi. Doanya nggak ada doa khusus, tetapi didoakan orang yang kita ribah. Ibu-ibu hadirat sekalian nih, mohon didengarkan offline dan online. Kalau kita sudah ribah satu orang, artinya kita sudah buka aibnya, kita sudah bicarakan dia dengan kejelekan atau menjelek-jelekannya, agar dosa kita insya Allah Ta'ala diampunkan dan jadi lebih ringan, karena berat banget itu, ya orangnya kita doakan. Semoga dia panjang umur. Jangan ketawa, benar. Semoga dia panjang umur, sehat walafiat, bahagia, banyak rezekinya, disayang suaminya, anak-anaknya jadi anak-anak yang berbakti.
Mudah-mudahan nanti hari kiamat kalau dia lihat kita itu mendoakan dia begitu banyak, begitu sering, oke, dimaafkan. Ya, kalau doa khusus setelah riba itu enggak ada. Adanya kita menyesal, istighfar, taubat, dan minta maaf. Tapi minta maaf ini satu hal yang krusial ya. Kayak aduh gimana gini. Nah, makanya perbanyak doa untuknya. Orang-orang saleh itu, ibu-ibu hadirat sekalian ya, kalau doa, setiap doa itu mengikut sertakan orang yang telah mereka berbuat salah atau kemungkinan berbuat salah kepadanya. Bagus sekali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina. Ya, minta ampun untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang beriman, orang muslimin dan muslimat. Oke, itu. Insyaallah mudah-mudahan lisan kita terjaga. Dulu banget saya pernah ikut sanlat ya, gurunya ustadzahnya ngasih tahu satu tips, ya Allah bagus banget. Saya masih SMP kayaknya waktu itu, tapi nggak pernah lupa. Beliau bilang gini, ada orang yang selalu riba, tapi setelah dia kayak belajar, insaf, tobat, nyesel, dia nggak mau riba. Cuman karena udah kebiasaan gimana ya, nggak bisa kayak satu hari satu malam berubah. Itu berat sekali. Terutama karena riba ini amalan yang mudah sekali untuk dipraktekkan. Misalnya mencuri itu kan nggak gampang, tapi riba itu kan gampang banget ya. Jadi tahu-tahu keceplosan. Maka dia punya satu goal, saya nggak mau riba. Gimana caranya? Gimana caranya? Akhirnya dia bilang gini, setiap kali saya riba, waktu itu saya sanlatnya di Saudi, setiap saya riba, saya akan keluarkan 50 rial untuk sedekah. Jadi dia pasang goal ini antara dirinya sendiri. Itu dulu banget 50 itu nggak sedikit buat sedekah gitu. Kalau sekali ini 50, biasanya sekali 10, 20, 15. Sekali 50. Dari situ katanya Masya Allah, tambah jarang sampai udah nggak ribah lagi. Ya, dan dia mengamalkan apa yang dia janjikan pada dirinya. Memang kalau riba dia keluarin 50 rial langsung. Jadi masing-masing punya cara lah, punya inisiatif bagaimana caranya untuk mengurangi atau insya Allah sampai stop. Mungkin kalau saya riba, saya nggak keluar lagi misalnya, nggak ketemu teman 1 minggu. Ya, pokoknya yang larang diri kita daripada hal yang kita senang, dari hal yang kita suka, insya Allah lama kelamaan jadi berubah biiznillah ta'ala. Ada lagi? Ada dari kolom chat dari Ibu Jannah, macam mana kita mengetahui bila Allah sudah memaafkan atau mengampunkan dosa kita? Bagus sekali ini pertanyaannya. Kalau ada bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kita? Subhanallah. Siapa ya, ada sahabat yang mengatakan salah satu tanda kita itu diampuni atau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita diberikan taufik untuk berbuat baik setelah maksiat itu atau setelah kesalahan itu. Jadi kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah, artinya yang itu insya Allah sudah dimaafkan. Ya. Juga salah satu tandanya adalah kita sebisa mungkin yakni jauh daripada maksiat yang kita atau kesalahan yang satu itu. Semakin kita jauh insya Allah artinya telah diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Ada lagi? Di sini ada yang bertanya katanya untuk sholat taubah baiknya sebanyak apa gitu mungkin ya durasinya, seminggu sekali. Sebetulnya nggak ada, itu termasuk nafil mutlak. Itu dalam fikih itu bab sholat termasuk nafil mutlak, artinya sholat sunnah yang bebas. Karena kayak sholat witir bisa nggak dibilang sholat sunnah bebas? Nggak bebas dong, itu ada waktunya, bukan yani sesuka hati saya. Sholat duha, apakah itu sholat sunnah bebas? Itu bukan bebas, itu ada waktunya, ada jumlah rakaatnya. Sementara sholat sunnah taubah itu sholat sunnah yang namanya mutlak, artinya bebas waktunya, rakaatnya sih 2, tapi waktunya bebas, kapannya bebas, sehari sekali, setahun sekali, setiap minggu, setiap Jumat, setiap malam Jumat itu bebas. Jadi saya tidak bisa memberikan kayak oh segini, oh segitu, nggak ada jawabannya. Itu antara kita dan antara Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Raswi. Assalamualaikum Ustadzah Iya. Nur. Apakah Ya. ada gibah yang tidak berdosa? Apakah ada ribah yang tidak berdosa? Ini juga subhanallah sudah ada babnya di dalam ilmu fikih, percaya tidak percaya. Apa ribah yang tidak termasuk ribah yang berdosa? Salah satunya karena ini banyak ya, mungkin salah satunya karena waktu juga membatasi, sewaktu kita ini melapor ke hakim atau katakanlah ke polisi, ya, ini ada kejadian gitu kan, ada kejadian kriminal. Siapa orangnya? Oh, saya nggak berani bilang ribah ntar. Gimana? Jadi polisinya suruh nebak apa gimana? Harus bilang namanya, bin siapa, mukanya kayak apa, tinggal di mana, apa yang telah dia lakukan, semua itu harus mendetail. Itu salah satu ribah yang tidak dianggap dosa. Juga salah satunya ini yang orang itu sudah terkenal dengan hal itu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini satu orang sudah terkenal memang, apalagi sekarang ini subhanallah zaman social media. Justru semua itu membukakan, menampakkan yani dirinya seperti apa. Memang terkenal misalnya dia apa ya? Wal'iyadzubillah yani. Nah, bukan zalim yani satu sifat. Kenapa? Suka pesta. Iya, suka pesta. Jadi kalau saya bilang dia itu orang yang si fulana itu yang mana si fulana? Itu yang suka pesta. Itu bukan riba. Karena dia itu memang menunjukkan hal itu. Waliyadzubillah satu orang misalnya dia itu gay. Ya misalnya saya lagi ngomongin apa gitu. Terus ada yang nggak tahu. Yang mana? Itu yang gay. Itu bukan riba namanya. Karena dia sendiri memang menunjukkan hal itu. Bukannya itu tertutup, rahasia dan saya menampakkannya. Ini Bukan sekarang zaman bohong ya Bu sosial ya? media, na'udzubillah min dzalik yani. Itu termasuk bukan riba. Ada lagi pertanyaannya Ibu Cika? Sudah selesai Bu? Kalau ngomongin pejabat korupsi, itu kejelekan suatu pejabat. Ini mau pemilu. Ibu Alwia yakin itu korupsinya yakin. Ya. Ada di media sosial. Ya gimana ya? Kalau kata Ustaz Khalid bahasa lama, kalau kalian melakukan itu tidak kenapa-kenapa, ya udah tinggalkan aja. Oke gini Bu, kalau misalnya nggak pesta, kan kamu nggak sakit, nggak mati atau nggak ini kalau nggak dimenin, nah itu boleh tinggalkan. Kalau nggak ngomongin korupsinya pejabat, sesuatu banget nggak sih gitu. Iya paham. Tapi kalau memang terjadi nggak apa-apa. Ini fakta juga, ini realita kan. Iya. Semua pembicaraan di sosial media sekarang tentang si fulan, si pejabat, si ini, si caleg, si ini kan. Ya kalau memang sudah terkenal dianya dengan hal itu bukan riba. Memang dia terkenal dengan korupsi, itu bukan riba lagi. Tapi kalau dia masih samar-samar ya jangan saya nanti jadi kayak yang apa mengompori orang lain ya kan. Hati-hati aja. Ada lagi Bu Cika? Maaf tadi kepotong. Bu Nur, apakah gibah itu berarti sharing berita yang tidak Habis ini benar? insya Allah Bu Yani. Ibu Cika maaf saya nggak dengar. Apakah gibah itu berarti sharing berita yang tidak benar gitu? Kalau misalnya infonya misalnya untuk memberikan info, misalnya si Fulan ini dia orangnya mungkin suka cheating itu gitu kan. Kemudian ada teman yang mau berbisnis sama dia dan kita tahu sifat dia gitu. Boleh nggak kita menginformasikan kayak gitu Bu? Iya boleh, itu bukan riba. Kalau kita sudah yakin, misalnya ada teman kita, anak perempuannya ada yang melamar, ya kelihatannya baik gini. Tapi saya tahu kalau anak itu misalnya waliyadzubillah rezekinya tidak halal atau dia minum minuman keras. Saya wajibnya ya memberitahukan dan menyampaikan dengan baik, bukan menyampaikan ke halayak ya. Nggak usah di sosmed, di status WhatsApp, jangan. Dengan orang yang bersangkutan. Kamu coba cari tahu lagi karena yang saya tahu dia itu misalnya waliyadzubillah minum minuman keras karena sekarang dia meminang anak kamu, hati-hati aja, coba cari yani apa namanya pastikan yang sejauh itu insya Allah bukan riba. Ibu Yani silahkan. Lakukanlah ringan, sholat ringan.
Betul sekali. Terima kasih jazakillah khair Ibu Yani. Katanya Ibu Yani pernah dengar sebelum kita melakukan sholat yang lumayan panjang nantinya, baiknya dimulai dengan sholat yang ringan. Dan ini memang amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malamnya di sholat tahajud. Sholat tahajud bangun dari tidur, lumayan kan, ya. Daripada langsung kayak sholatnya yang panjang, bacaannya yang panjang, Rasulullah biasanya mulai dengan 2 rakaat yang ringan, katanya Siti Aisyah. Artinya baca surat-suratnya juga yang pendek. Nanti yang berikutnya itu yang panjang, bacaannya panjang, surah-surahnya surah yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Terima kasih Bu Yani, jazakillah khair. Bu, ada yang nanya nih Bu, belakang sini Bu. Silakan, silakan. Ada pertanyaan di sini Ibu Dahlia bukan? Ibu Dahlia. Katanya Ibu Dahlia untuk orang yang meninggal, orang tua yang meninggal dan sebelum meninggalnya itu telah tertinggal beberapa fardu sholat. Apa yang dapat dilakukan oleh anak-anaknya? Karena sholat itu adalah amalan fardu, ya kan, fardu ain. Jawabannya sebetulnya saya nanti akan perlu mungkin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Dahlia, tapi umumnya begini, kalau sholat itu ditinggalkan dikarenakan oleh sakit yang memang atau mungkin hilang kesadaran yang sudah memang sudah tidak diwajibkan sholat lagi, di situ tidak ada yang perlu dibayar. Kalau sebabnya hilang kesadaran, karena sholat itu wajib diamalkan sampai kesadaran hilang, bukan sampai sakit. Karena sakit boleh berbaring, boleh tiduran, boleh dengan kepala saja, ruku, sujud, berdiri itu dengan kepala. Oke. Tapi kalau sudah hilang kesadaran, memang fardu sholat itu sudah bukan fardu lagi. Jadi kalau memang karena hilang kesadaran, anak-anak daripada orang tua ini yang sudah meninggal, memang tidak ada kewajiban untuk membayar apa-apa. Kalau selain daripada yang kesadaran ini ditinggalkan dengan sengaja atau lain sebagainya, itu nanti ada perinciannya, ada yang fidyah, ada yang dibayar sholat. Mungkin nanti kita bisa lebih detail berdua. Silakan. Puasa juga hukumnya hampir sama dengan sholat. Tapi juga itu ada ketentuannya. Apa sebabnya ditinggalkan puasa itu oleh si orang tua yang meninggal akhirnya dan tertinggal beberapa fardu puasa. Dilihat daripada sebabnya atau keadaannya, apakah si anak-anak ini wajib membayar atau sudah orang tuanya tidak ada tanggungan lagi. Mungkin insya Allah itu nanti di pertemuan yang akan mendatang karena itu di bab fiqih.